Hai semuanya, selamat datang di Baca Paria Ima Vandam bercerita. Teman-teman sahabat ceriaku, jadi kali ini aku akan bercerita dengan tema kita bisa merubah nasib kita. Nah, jangan pada gatel pengen komen hanya dari sekedar membaca judulnya aja. Kebiasaan nih orang-orang Indonesia banyak yang seperti itu. Baca judulnya apa, komennya apa, belum mengikuti isinya apa, kontennya apa, maksudnya apa, komennya suka-suka, ya kan? Kebiasaan nih, jangan kebiasaan seperti itu. Kalau kalian tidak ingin atau tidak suka dengan sesuatu, cukup dicuekin dan skip ya. Kalau kalian ingin tahu, disimak dulu. Setelah simak baru boleh komentar. Anyway, komentar di channel ini aku tutup karena aku nggak punya waktu untuk ngecek komentar. Jadi komentarnya yang aku buka hanya di channel utamaku, yaitu Ima Vandam Channel. Jadi maaf ya teman-teman. But anyway, aku bercerita tentang kita bisa merubah nasib itu dari pengalaman pribadi ya, dan pengetahuan yang aku pelajari dari hidupku. Nasib sama dengan takdir. Takdir yang sudah berlalu tidak bisa kita rubah. Tetapi takdir yang belum terjadi masih bisa kita benahi. Sesuatu yang sudah terjadi kemarin, 1 jam yang lalu, kemarin lusa, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, masa lalu kita di masa kecil, baik buruknya itu sudah terjadi dan tidak bisa dirubah, ya. Namun apapun itu, baik buruknya masa lalu kita, kejadian di masa-masa yang sudah kita lalui, tidak perlu kita sesali. Ambil hikmah dari semuanya kejadian-kejadian di masa lalu kita, baik itu yang baik maupun yang buruk. Karena itu adalah perjalanan hidup kita menuju ke kehidupan saat ini. Dimanapun journey atau perjalanan kita saat ini, pada titik itu kita harus menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarinnya, dari yang sebelum-sebelumnya. Contoh waktu tahun 2013 ya. Ini kejadian yang terjadi padaku. Jadi kejadian di sosial media ya, di Facebook. Ketika itu banyak sekali orang-orang toksik di Facebook. Ya, di Facebook dalam pertemanan aku, yang mana orang-orang ini sebenarnya keluarga jauh dari keluargaku, masih sanak kerabat tapi jauh gitu ya. Dan mereka tidak pernah bertemu dengan aku sudah berpuluh-puluh tahun. Tidak pernah membantu aku maupun keluargaku di saat aku kesusahan. Tetapi ketika aku berada di titik di mana aku memilih pilihan hidupku, aku mau begini, mereka hanya nyinyir ya, mengomentari sesuatu yang aku lakukan dengan kebencian, ngata-ngatain istilahnya ya, maki-maki aku. Nah, di sini aku belajar bahwa kita bisa merubah nasib kita. Satu, aku gak ingin menerima aura negatif dari luar sana, baik itu dari teman sendiri, keluarga sendiri, baik itu di sosial media maupun di reality. Jadi pada waktu itu aku matikan Facebook. Karena aku pikir itu satu-satunya cara untuk aku menenangkan pikiranku, untuk aku fokus dengan keputusan yang aku ambil. Karena setelah perjalanan hidup
yang aku pada waktu itu memasuki usiaku ke 30 tahun. Jadi aku sudah belajar banyak dari hidupku di masa lalu. Yang mana di masa lalu banyak sekali orang-orang yang ingin kita melakukan apa yang mereka ingin lakukan, tetapi mereka tidak bisa melakukan. Contoh, seseorang, ya kerabat kita atau teman kita, lingkungan kita, dia ingin jadi seseorang yang punya toko. Dan mereka itu selalu membuat aku, biar aku punya toko gitu, kayak kamu mah harusnya buka toko gini. Karena itu sebenarnya bukan nasihat untuk aku, tetapi itu lebih kepada itu yang ingin mereka lakukan, tetapi mereka tidak bisa, sehingga mereka ingin menyuruh orang lain ini bisa kerabat, bisa teman, untuk melakukan apa yang enggak mereka lakukan, karena dengan begitu mereka at least bisa melihat apa yang mereka impikan itu terjadi walaupun lewat orang lain gitu. Nah, sementara kita manusia punya otak dan pikiran sendiri. Tidak bisa kita hanya menerima saran dari orang lain, karena kita memiliki keinginan yang berbeda. Sehingga di sini aku berpikir, aku tidak perlu mendengarkan orang lain. Aku bisa melakukan apa yang ingin aku lakukan karena itu hakku dan ini murni hidupku. Seandainya aku tidak melakukan apa yang mereka lakukan, mungkin mereka tidak suka denganku, tetapi paling enggak aku punya kepuasan batin. Aku sudah melakukan apa yang ingin aku lakukan. Apapun nanti hasilnya, baik itu sukses ataupun gagal, itu sudah resiko atas pilihanku sendiri. Jadi di sini aku bismillah dengan keputusanku. Dan alhamdulillah sejak aku tidak main Facebook, aku jadi fokus, hidupku jadi lebih bahagia, lebih damai, karena aku tidak perlu mendengarkan atau membaca komen-komen hate, nyinyiran orang-orang di luar sana, baik itu dari kerabat atau teman yang tidak menginginkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Jadi banyak sekali di luar sana kerabat atau teman kita atau orang lain, tetangga, yang menginginkan kita melakukan apa yang mereka mau tanpa mereka peduli kita juga punya otak dan pikiran serta kemauan sendiri. Nah, di sini aku melawan semua itu. Belajar untuk tidak peduli apa kata orang. Karena kalau umpamanya aku kesusahan, apa kata orang? Mereka tidak akan bantuin aku. Jadi kenapa aku tidak melakukan apa yang ingin aku lakukan? Dan alhamdulillah, puji Tuhan teman-teman, sehingga pada titik ini aku bahagia dengan pilihanku. Yang tadinya mereka-mereka di luar sana itu nyinyir karena aku sudah melakukan apa yang ingin aku lakukan, bukan apa yang mereka ingin aku lakukan. Dan aku bahagia. Sekarang ya setelah 6 tahun ya, mereka baru melihat, oh iya sekarang kamu bahagia ya, begitu. Nah, apa sih maksud dari pilihan aku? Jadi pilihan aku untuk menikah dengan laki-laki yang aku cintai walaupun beda negara. Waktu itu mereka pada nyinyir, mereka tidak ingin aku menikah dengan WNA. Mereka selalu menakut-nakuti aku, nanti kamu dijual, nanti kamu begini, nanti kamu ini, terus siapa yang mau bantu kamu? Bismillah, aku sudah dewasa dan aku tahu ini pilihan aku dan takdirku yang sudah aku pilih. Dan alhamdulillah aku bahagia dengan pilihanku. So teman-teman sahabat ceriaku, apapun keinginan kalian lakukanlah. Jangan kalian peduli apa kata orang selama kalian tidak menyakiti orang lain, kalian tidak merugikan orang lain. Hidup kalian 100% milik kalian sendiri.
Terima kasih sudah nonton, salam ceria dan sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.